Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Pada dirimu yang dulu tercinta, tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan. Everybody knew you were a liar. Everybody knew you were a player. Everybody knew you were never serious. Miss your love again, and I tell you once again, oh baby. Pemirsa, Mei 2017 merupakan awal sejarah pasangan Darwis Moridu bersama Anas Yusuf dalam memimpin Kabupaten Bawalemo sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan masa jabatan 2017 hingga 2022. Dalam 3 tahun masa pemerintahannya, Darwis dan Anas berhasil membawa Bawalemo meraih segudang prestasi seperti 3 kali meraih WTP hingga menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. Namun dalam perjalanannya di penghujung masa pemerintahan, pasangan Darwis Anas dikejutkan dengan terbitnya SK Mendagri yang berisi pengangkatan Anas Yusuf sebagai pelaksana tugas Bupati Bawalemo menggantikan Darwis Moridu untuk sementara waktu. Atas terbitnya keputusan tersebut, Anas Yusuf resmi menempati posisi sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Bawalemo. Lalu, bagaimana perjalanan pemerintahan Kabupaten Bawalemo ke depannya? Dalam program Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif, saya Ella Luma akan mengupasnya bersama PLT Bupati Bawalemo Insinyur Anas Yusuf, MSI. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Detik, dan di samping saya telah hadir PLT Bupati Bawalemo Bapak Insinyur Anas Yusuf. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah bisa hadir dalam program Detik yang merupakan salah satu program dari Kominfo, dari Media Center Pemkab Bawalemo. Ya Pak, terkait dengan masa pemerintahan yang sudah berjalan 3 tahun dan sisa sedikit lagi ini, program apa saja yang menjadi unggulan dari 14 program yang dicanangkan atau direncanakan oleh pasangan damai saat ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya hadir ya di Kominfo dalam rangka wawancara yang bersifat edukatif terkait dengan apa yang disampaikan ataupun ditanyakan tadi. Kami ingin sampaikan bahwa alhamdulillah selama 3 tahun pemerintahan damai ya, Darwis Moridu Anas Yusuf, insya Allah
sebagaimana disampaikan tadi, memang kami terkenal dengan 14 program unggulan. Ya. 14 program unggulan itu antara lain secara umum kami sampaikan, yaitu menaikkan TKOD, ya, baik bagi ASN, termasuk honorer, juga insentif para imam, ya, dan insentif-insentif lainnya. Yang kedua, juga salah satu program dari 14 program itu adalah melaksanakan perbaikan maupun pembangunan jalan usaha tani. Berikutnya juga memberikan bibit dan pupuk gratis bagi para petani. Berikut lagi memberikan SIM gratis bagi warga yang kurang mampu, baik SIM A maupun SIM C. Juga memberikan makan satu orang penjaga setiap pasien ya yang ada di rumah sakit. Lalu juga gratis ambulans. Selain itu masih ada gratis-gratis lainnya? Masih. Jadi saya kira secara umum itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah sebagaimana indikator-indikator yang menjadi ukuran-ukuran keberhasilan di dalam sebuah pembangunan sebuah daerah itu bisa menghasilkan beberapa kemajuan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh host tadi bahwa misalnya angka kemiskinan kita turun dari 21,85 menjadi sekarang 18,87 untuk 2019. Jadi cukup signifikan ya, Pak, cukup perubahannya. signifikan. Ekonomi alhamdulillah mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia juga secara bertahap mengalami kenaikan. Di dalam pengelolaan keuangan tadi disampaikan ada WTP sudah 3 kali berturut-turut. Alhamdulillah ini merupakan. Jadi 3 tahun berjalan, 3 tahun 3 tahun juga WTP meraih dan WTP Pak ya. Insya Allah kami targetkan selama 5 tahun pemerintahan kami, insya Allah kita akan raih WTP tersebut. Oke, selama 5 tahun nanti. Artinya di awal program-program ini telah disusun oleh 2 kepala, 2 manusia, 2 partner lah Pak ya. Kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba masa pemerintahan damai Darus Morido dengan Bapak itu dipisahkan oleh SK Mendagri yang mana menyebutkan bahwa Bupati harus untuk sementara waktu diberhentikan. Sekarang tinggal Bapak yang menjalankan tugas dan wewenang tersebut. Adakah perbedaan Pak nanti Pak ketika Bapak menjalankan sendiri atau saat berdua dengan beliau? Kalau perbedaan pasti ada, ya. Bagaimana melanjutkannya? Ya, karena selama ini 3 tahun kita melaksanakan berdua, tiba-tiba sendiri. Tentu ini akan perbedaan. Namun semua pemerintahan itu kan sudah diatur melalui regulasi-regulasi yang ada. Sebagaimana di kita pemerintah daerah itu kan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu yang menjadi patokan. Kalau misalnya kepala daerah mengalami kendala, maka wakil kepala daerah yang menjalankannya. Itu juga yang terjadi pada 6 November kemarin. Secara pribadi tentu saya merasa kaget ya dengan adanya penonaktifan beliau sebagai bupati. Tentu ini walaupun di dalam pemerintahan kami sudah berjalan baik, chemistry sudah terjadi, lalu tiba-tiba terjadi hal demikian, ini memang menyebabkan sedikit mengalami katakanlah gelombang di dalam perjalanan kami. Asal tetapi, tidak timpang aja Pak ya? Ya, tetapi saya kira kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa penonaktifan ini kami yakin tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Kami sampaikan bahwa artinya Bapak Anas yakin bahwa dengan penonaktifan Bupati Bapak tetap bisa menjalankan pemerintahan dengan sebaik waktu berdua. Ya, saya harus yakin itu. Kan semua sudah ada regulasinya. Termasuk bagaimana sistem manajemen pemerintahan yang memang selama ini berdua sekarang tinggal sendiri, tentu sudah ada yang mengatur. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, sejak kami menerima tugas sebagai PLT, semua berjalan normal. APBD
yang dibahas bersama teman-teman DPR berjalan normal. Program-program yang jadi program unggulan selama ini juga berjalan normal. Jadi segala sesuatu tetap berjalan normal. Hanya yang berbeda kemarin berdua, hari ini tinggal sendiri. Oke, bicara tentang unggulan, program mana saja yang menjadi bintang dari 14 ini, Pak? Memang di sektor pertanian, ya. Sektor pertanian. Sektor Berarti, pertanian itu terutama dalam memberikan bibit dan pupuk gratis, termasuk jalan usaha tani. Oke, dua itu. Sudah berjalan berapa lama itu, Pak? Ya sejak tahun pertama sampai saat ini. Kenapa sampai kami katakan itu menjadi salah satu memberikan kontribusi? Karena itu tadi kita bisa lihat di angka kemiskinan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenapa kami katakan demikian? Kita tahu bahwa masyarakat Bawalemo kan rata-rata petani. 60-70% itu adalah petani. Dan sektor yang menjadi unggulan adalah petani jagung. Nah, ini yang kami dorong ya setiap tahun dengan berbagai macam program. Walaupun memang tahun terakhir ini ya, tahun ketiga terakhir ini mohon maaf ini memang agak sedikit terganggu karena adanya COVID-19. Jadi program unggulan salah satunya adalah di bidang pertanian, pembangunan jalan dan pembagian benih dengan pupuk, Pak ya. Itu dinilai oleh pemerintahan Damai sebagai program yang bisa menyentuh langsung untuk masyarakat di bawah gitu. Oke. Jika itu berjalan hingga tahun ini, apakah terkendala, Pak? Terdampak oleh COVID nggak, Pak, itu, Pak? Masalah anggaran kan? Iya. Baik. Memang namanya COVID-19 ini terus terang bukan hanya sektor pertanian ya. Jadi semua sektor kita terdampak. Sebagai contoh, untuk dana alokasi umum saja tahun 2020 kemarin kita direfocusing. Ya, direfocusing itu artinya ditarik ke pusat. Itu kurang lebih 56 miliar. Belum dana alokasi khusus juga sebagian dibatalkan. Dari jembatan Lahumbo yang kita sudah rencanakan. Itu sebagian ditarik ke pusat. Jadi banyak programnya Damai yang macet di tahun 2020. Saya tidak katakan macet, cuma tertunda. Agak kalau misalnya selama ini katakanlah misalnya jalannya 10 ya berkurang menjadi 7 atau 8. Jadi bukan berarti tetap batal. jalan, Tetap jalan. Hanya dia agak menurun. Anggaran karena COVID aja. Gitu. Oke, Pak, dari 14 program itu saya pernah baca ada di satu poin yang menyebutkan bahwa Damai akan memprioritaskan atau menempatkan pimpinan SKPD dari perwakilan setiap kecamatan. Nah, itu sudah dilaksanakan atau seperti apa, Pak, implementasinya? Di dalam program kami memang potensi lokal termasuk para ASN yang berasal dari Bawalemo itu kita akan maksimalkan. Dan alhamdulillah di tahun kedua itu sudah berjalan normal. Efektif nggak? Ya pasti efektif lah. Kenapa? Kan kalau misalnya pejabat berasal dari luar daerah biasanya kan kadangkala setiap sore mereka mungkin sudah tidak konsen lagi barangkali kembali ke asalnya. Tetapi kalau putra daerah asli kan pasti dia tinggal di sini, mengeluarkan duit di sini, berbelanja di sini, beraktivitas di sini, pasti lebih efektif dibanding dengan pejabat yang berasal dari luar daerah. Saya kira dan faktanya beberapa pejabat dari luar daerah yang memang pada saat pemerintahan sebelumnya dipinjam ke sini, dipinjam dalam tanda kutip, dikaryakan di Bawalemo, itu dikembalikan. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 pejabat itu. Itu kami sudah kembalikan tahun kedua dan sekarang ini sudah hampir 100% pejabatnya memang asli Bawalemo. Baik, sesuai dengan potensi mereka nggak, Pak? Latar belakang pendidikan dengan posisi yang mereka tempati di SKPD. Ya, itu memang sesuai dengan yang ada sekarang seperti itu. Mungkin ada 1-2 yang barangkali belum sesuai, nah itu secara bertahap ya. Di sisa pemerintahan kami ini, insya Allah kita akan tata ya, sehingga akan ditempatkan sesuai dengan basic ilmunya. Tidak banyak, tetapi ada 1-2 lah. Bagaimana dengan poin tentang pemberdayaan atau penggunaan kontraktor lokal? Itu diberdayakan oleh pemerintahan Damai untuk menangani proyek-proyek tertentu atau yang seperti apa itu, Pak?
Ya, kalau proyek itu memang kalau kontraktor ini memang karena ada mekanismenya sehingga memang kita tidak bisa 100% mengaturnya. Kan itu lewat misalnya proyek-proyek besar itu lewat pengadaan. Karena memenuhi persyaratan. Sehingga yang kami lakukan nanti sebenarnya sudah kami anjurkan kepada ULP untuk membina mengadakan pelatihan bagi kontraktor lokal sehingga mereka mampu bersaing dengan kontraktor-kontraktor. Artinya ada pembatasan untuk kontraktor dari luar daerah? Atau? Jadi begini, di dalam pelaksanaan proyek-proyek ini kita selalu mengatur mekanisme melalui pengadaan barang dan jasa. Memang di situ ada mekanismenya. Ada proses tender. Ada proses tender di situ sehingga agak sulit kita mau masuk ke situ karena mekanisme itu dilakukan secara online system. Jadi kalau kita misalnya melakukan pembatasan tentu akan ada rambu-rambu yang akan tidak sesuai nanti sehingganya yang kami lakukan untuk pemberdayaan itu bukan dalam memperoleh pekerjaan tetapi dalam rangka bagaimana mereka skill mereka, kemampuan mereka untuk bisa bersaing dengan para kontraktor yang dari luar. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga ke depan ya itu mereka meningkatkan daya saing sehingga mereka tidak lagi merasa katakanlah suatu saat ada program-program besar tidak mampu bersaing. Itu yang kami akan dan bisa jadi kontraktor lokal Bualemo bisa mendapatkan tender di daerah. Itu maksudnya. Iya. Oke. Ke depan Pak untuk 2021. Jadi planning untuk 2021 program apa ini yang menjadi konsentrasi dari Bapak? Ya. Sekarang lagi pembahasan anggaran. Memang kami dengan teman-teman di DPR sudah sebelum pembahasan itu sudah kita bicarakan dan ini konsep yang saya sampaikan ke teman-teman dan alhamdulillah mendapat respon dari mereka adalah penataan ibu kota. Ya, penataan ibu kota yang pertama, yang kedua adalah penataan pelabuhan. Kenapa ini kami lakukan? Penataan ibu kota kita tahu bahwa ibu kota ini sejak mungkin kami masuk ya pemerintahan kami masuk belum ada perubahan yang signifikan di dalam menata kota Tilamuta ini, kota Bualemo maksudnya. Artinya ibu kotanya Tilamuta. Nah, tahun depan ini 2021 kita akan menata itu. Ya, kita akan mulai dari penataan alun-alun Tilamuta. Di situ kan kita sudah tersedia wifi gratis. Nah, dengan kita menata nanti lebih indah, lebih nyaman, lebih sejuk. Nah, diharapkan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk beraktivitas sehingga secara perlahan-lahan ekonomi yang ada di sekitar Tilamuta ini akan berkembang. Ya. Itu yang tahap pertama yang akan kami lakukan dalam waktu tahun depan ini. Nah, untuk jangka menengah ini tahun depan juga kami sudah merencanakan dan ini kita sudah masukkan dalam anggaran adalah penataan pelabuhan Tilamuta. Kenapa pelabuhan Tilamuta kami fokuskan untuk di dalam sisa pemerintahan kami ini? Karena di sana ekonomi kalau pelabuhan Tilamuta ini kita kembangkan, kita perlebar, lalu di situ aktivitas akan meningkat, maka putaran uang akan lebih banyak di situ. Di sisi lain kami juga, alhamdulillah ini tadi kami berkunjung bersama Pak Gubernur melihat tol laut. Ya, tol laut itu termasuk kapal untuk para penumpang, baik ke Bualemo di Sulawesi Tengah, ke Lubuk Banggai, bahkan ke Makassar dengan tarif yang sangat terendah sekali. Bayangkan dari sini ke Makassar hanya 65.000. Itu subsidi oleh pemerintah. Artinya ini adalah upaya dari pemerintah daerah dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tentu. Ini semua adalah kolaborasi. Sekali lagi ini adalah kolaborasi dari pemerintahan yang ada. Dan Tilamuta ini, khususnya pelabuhan Tilamuta, insya Allah tahun depan ini baru dalam bentuk desainnya seperti apa. Lalu mungkin 2022 kita sudah ada pembangunannya. Dan ini tentu kami akan melibatkan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tetapi angan-angan kami suatu saat pelabuhan Tilamuta ini menjadi salah satu ikon ekonomi yang ada di Kabupaten Bualemo. Satu poin penting, inovasi apa yang ingin dicapai oleh Bapak di pelabuhan Tilamuta tersebut untuk mengembangkan perekonomian di situ? Yang pasti di samping pelabuhan itu akan ada ekspedisinya, ya, pelayarannya. Juga di situ akan kita tata pusat kuliner di situ. Jadi sepanjang pelabuhan kiri kanan itu kita akan tata sedemikian rupa sehingga
di sana nanti akan ada kuliner-kuliner yang ya kita tidak malulah kalau kita mengacu ke apa, kita berkaca ke pelabuhan yang mungkin di Makassar. Tapi ini kan dan insya Allah angan-angan ini bisa terwujud. Yang penting kita masyarakat bisa bersatu, DPR juga bisa bersatu, dan alhamdulillah ini saat ini berjalan normal sebagaimana yang kita harapkan. Oke, baik, kita lanjut setelah break berikut ini, Pak. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Didukung oleh Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terima kasih Bapak masih bersama kami. Dari pelabuhan kita beralih masalah kebijakan. Pada rentan waktu sebelum terbit SK dari Kemendagri. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Terkait dengan SK ini, saya selaku pelaksana tugas yang diberikan wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas Bupati, memang agak mempertanyakan ya, kenapa SK bisa berlaku surut. Nah, karena yang membuat SK ini adalah Kementerian Dalam Negeri, maka begitu kami tanggal 6 November menerima SK dari yang diberikan langsung oleh Pak Wakil Gubernur, itu kami besoknya langsung berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari di dalam Kementerian Dalam Negeri tersebut, memang kami pada kesempatan itu kami diterima oleh Kepala Bagian Hukum, lalu Kasubdit Otonomi Daerah Wilayah Sulawesi dan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Nah, yang kami memang pertanyakan, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, masalah legalitas beberapa produk, antara lain APBD, perubahan yang ditandatangani oleh beliau, Ya, 2020. 2020,
lalu menyangkut masalah dana-dana yang telah tersalurkan ya ke masyarakat yang masih beliau sempat tanda tangani, termasuk di sisi administrasi pemerintahan, masalah SK CPNS, lalu SK para pejabat ya eselon 2 3 yang sempat itu kami pertanyakan ke Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya Pak? Hasilnya pada saat itu secara umum beliau menyampaikan menyangkut masalah APBD perubahan ataupun katakanlah masalah keuangan itu tidak ada masalah ya, itu tetap seperti yang telah berlaku karena beliau pada saat menandatangani kan pada saat beliau posisi masih aktif. Ini menyangkut masalah keuangan sih, karena kalau masalah keuangan tidak bisa diperbaiki mundur, itu hal yang prinsip. Dan kami pun dianjurkan pada saat mengeluarkan katakanlah persoalan kebijakan yang harus ditandatangani per hari ditandatangani dan tidak bisa berlaku surut. Itu kalau menyangkut keuangan. Sehingga beliau dari termasuk Dirjen Keuangan daerah itu menyampaikan jangan diutak-atik lagi masalah keuangan. Jadi soal administrasi keuangan aman lah Pak. Administrasi keuangan aman. Nah, bagaimana administrasi pemerintahan. Nah, ini beliau menyampaikan harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Artinya wakil bupati selaku pelaksana tugas bupati harus melaksanakan perbaikan-perbaikan administrasi. Nah, kami tanyakan lagi bagaimana model perbaikannya. Karena proses misalnya pengangkatan pejabat ini kan sudah didahului dengan seleksi, lalu sudah ada dengan persyaratan. Nah, akhirnya kesimpulan waktu itu oleh Kementerian Dalam Negeri disampaikan begini saja, Pak Wakil Bupati selaku PLT Bupati, kami Kementerian Dalam Negeri akan membuatkan surat tertulis terhadap apa yang Anda tanyakan tadi. Jadi termasuk APBD perubahan, keuangan-keuangan yang sudah ditandatangani, administrasi pemerintahan, termasuk apa saja yang kami tanyakan itu disampaikan akan dilakukan jawaban secara tertulis sehingga PLT Bupati di dalam melaksanakan tugas menerbitkan katakanlah SK itu ada dasarnya. Jangan sampai dikhawatirkan apa yang diterbitkan itu berbeda pandangan hukumnya antara Kementerian Dalam Negeri termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu untuk lebih amannya mereka sampaikan menunggu surat tertulis dan mereka sudah berjanji dalam waktu secepatnya itu akan diterbitkan. Nah, untuk memfollow up-nya kami sengaja menempatkan 1 orang pegawai di sana di Kementerian Dalam Negeri untuk menunggu. Ibaratnya nunggoni lah ya. Ditunggoni orang Jawa bilang, ditungguin di sana ya saudara Urip. Kami memang sengaja tempatkan di sana untuk sewaktu-waktu surat itu ada langsung dibawa kalau perlu secepatnya karena kami juga di sini ada beberapa aktivitas. Tapi kami sampaikan bahwa sambil menunggu itu bukan berarti bahwa segala aktivitas terhenti, semua berjalan normal ya. Kan pejabat yang dilantik juga tetap bekerja biasa, pelayanan kepada rakyat tetap jalan biasa. Jadi kami sampaikan melalui kesempatan hari ini bahwa pemerintahan tetap berjalan normal, program-program berjalan normal. Karena saya selaku PLT, sewakil-wakil bupati yang melaksanakan tugas bupati, itu punya kewenangan untuk melaksanakan program-program tersebut. Contoh, masalah pembahasan APBD. Kemarin sempat dipersoalkan adalah posisi Sekda yang notabene sebagai ketua TAPD. Nah, karena itu masih dipertanyakan oleh teman-teman DPR, sehingga pada saat rapat terbatas antara eksekutif legislatif, kami sepakat, kami putuskan yang akan menjadi koordinator TAPD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga pembahasan anggaran tetap normal, tidak terhambat. Jadi semua tetap normal, hanya sambil menunggu perbaikan, ini kita mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini akan ada surat tersebut. Pak, kalau masalah administrasi pemerintahan tadi ada perbaikan, itu hanya perbaikan dari segi administrasi atau perbaikan kebijakan ya Pak? Dari sisi administrasi saja, di sisi administrasi. Jadi orang-orang yang sudah istilahnya menerima SK seperti SK CPNS yang 2019 waktu itu, kemudian sejumlah pejabat untuk eselon 2, 3, dan 4 yang dilantik waktu itu tidak akan terpengaruh atau seperti apa? Tidak akan terpengaruh. Itu penyampaian lisan kemarin ya oleh Kemendagri. Saya belum tahu kalau tertulis nanti seperti apa kan, karena sudah digariskan
mohon menunggu sampai ada balasan tertulis. Tapi kalau sesuai peraturan yang berlaku itu akan ada perubahan atau seperti apa? Itulah, kita tidak bisa berandai-andai karena sudah digariskan oleh Mendagri, tunggu jawaban tertulis, ya kami menunggu itu. Bahkan kemarin siang kami ke provinsi, siapa tahu provinsi juga sudah ada bocoran dari Kementerian Dalam Negeri, tapi hasilnya sama. Bahkan provinsi Pak Sekda sendiri yang membimbing dengan Karo Hukum, disampaikan Pak Wabub, menunggu saja surat resmi. Jangan sampai kalau mengeluarkan belum ada dasar suratnya, itu ada kekeliruan dan itu kan menjadi 2 kali kerja. Lebih baik 1 kali. Prinsipnya yang penting, yang paling utama adalah program-program ataupun pelayanan masyarakat, pemerintahan daerah tetap berjalan. Itu aja kuncinya. Seperti itu yang disampaikan oleh Pak Sekda Provinsi kemarin. Jika diperbaiki, nanti mungkin arahnya akan kemana? Atau akan terjadi perombakan, misalnya si AU sudah terlanjur ditempatkan di dinas apa, itu akan terombak lagi untuk dipindahkan ke dinas yang lainnya atau seperti apa, Pak? Kita belum bisa memberikan informasi saat ini karena itu tadi surat dari Mendagri, keputusan Mendagri kemarin, hasil diskusi kami termasuk provinsi, nunggu saja tertulis Pak Wabub agar nanti kita di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu tetap berprinsip pada regulasi dan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai kita melakukan keputusan ternyata oleh Mendagri akan ada koreksi. Oleh sebab itu tetap kita menunggu. Tetapi sekali lagi, kalau sampai dalam waktu ke depan ini, ya dalam minggu-minggu ini belum ada, tentu ada akan langkah-langkah yang akan kami ambil. Ya, kami tentu tidak akan mungkin kalau memang toh dari sana belum ada, kan tidak mungkin menunggu. Nah, tentu akan ada langkah-langkah yang akan kami ambil. Tapi itu akan kami sampaikan sampai kalau minggu ini belum ada. Itu mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang akan kami ambil. Jadi rentan waktunya diperkirakan November ini? Ya, kita berharap seperti itu. Oke, sambil menunggu itu apa yang jadi fokus seorang Anas Yusuf ini, Pak? Sekarang kita Untuk fokus pembahasan. ya? Kita pembahasan APBD sekarang. Ya, kita pembahasan APBD dari hari Senin, ya, hari Sabtu kita paripurna nota pengantar, hari Senin kita ada tanggapan dari fraksi di DPR, lalu sekarang pembahasan OPD, ya OPD ini sampai saat ini sampai jam tengah malam kita konsentrasi di pembahasan anggaran hari ini. Alhamdulillah berjalan normal, sesuai dengan target kita harapkan sebelum 30 November ataupun mungkin paling lambat 30 November, insya Allah kita akan paripurna. Ini berkat dukungan dari teman-teman di DPR juga yang punya konsep yang sama, visi yang sama, bagaimana supaya APBD ini bisa kita paripurnakan tepat waktu. Karena kalau kita lewat 1 hari dari 30 November itu bisa berakibat lagi. Bisa saja ada tidak mendapatkan DID, ya, dana insentif daerah, atau mungkin ada punishment lain yang kita akan terima kalau ini sampai terhambat. Artinya terlambat. Tetapi tadi kami sempat komunikasi dengan teman-teman pimpinan DPR, insya Allah 30 November target kita bisa selesai. Untuk 2021 dominan kemana Pak anggarannya untuk Pemda Bolemo? Itu tadi sebagian tetap ke program 14 program tadi, ya. Ada SIM gratis untuk katakanlah mungkin jalan usaha tani tinggal sedikit-sedikit yang belum selesai. Kan ini lahan pertanian kita cukup luas sehingga masih tetap perlu dukungan. Lalu ya itu tadi rutinitas yang kita lakukan, misalnya makan bagi para penjaga pasien, ya, lalu ambulans gratis, BPJS, ya, Raskin. Ini kita rutinitas itu di samping yang program yang kita unggulkan sekarang adalah penataan ibu kota. Penataan ibu kota yang kita bahas tadi di segmen pertama. Ya. Sebagai warga Tilamuta, jujur saya juga senang mendengar kabar Alhamdulillah. Ini gitu. Ya. Selain alun-alunnya gitu, apalagi Pak yang akan ditata oleh pemerintah? Itu tadi kami sampaikan tadi, ya, alun-alun terus pelabuhan. Karena nanti kalau pelabuhan ini jadi, ya, ini pasti akan menjadi daya tarik, sektor ekonomi akan berkembang. Pengiriman jagung yang selama ini hanya didominasi oleh Kota Madia, ya kita akan fokuskan kan di sini. Pelabuhan barang kan selama ini, atau mungkin akan dialihfungsikan menjadi ini pelabuhan untuk penumpang?
Oh iya, kalau sekarang pelabuhan penumpang sudah ada. Sudah ada kan Pak? Sudah ada. Artinya bukan, kalau sekarang kan barang baru terbatas. Mungkin baru jagung. Jagung ini kita juga sudah mulai sekarang ini mulai kirim. Tapi karena aktivitas sudah mulai meningkat, maka tantangan ke depan bagaimana pelabuhan ini kita harus perlebar lagi. Kan sekarang kalau dermaga itu paling bisa menampung 2 kapal. Ya kita harapkan dengan adanya pengembangan kan lama-lama nanti mungkin bukan hanya 2 kapal tapi bisa lebih ya. Intinya pelabuhannya nanti dibikin rame. Oh gitu iya, itu tujuan kita. Daerah maju itu paling banyak itu karena adanya aktivitas pelabuhan. Contoh Jakarta dengan Tanjung Priuknya, ya. Surabaya dengan Tanjung Peraknya, ya. Kota pelabuhan Bitung dengan pelabuhan yang di Bitung. Ini kota-kota yang punya pelabuhan itu biasanya lebih cepat berkembang ketimbang kota-kota yang tidak punya pelabuhan. Ya. Ini yang saya pelajari sehingga jadi insya Allah, pakai konsep kota maritim lah. Ya, apalagi sekarang Pak Jokowi kan dengan tol laut ini kan, wow, dibantu dengan kapal yang bisa berlayar dari kota-kota kecil, memuat barang, memuat hasil bumi, membuat hasil logistik dan sebagainya. Ini kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat sehingga nanti ke depan kalau ini jadi, wah ini jadi bakal ikon ekonomi tersendiri untuk Bualemo nanti. Bisa ekonomi yang dari mana-mana, kita kan 7 kecamatan nanti dipusatkan di sini. Ekspor jagung, pengiriman barang, pelabuhan angkutan manusia dari mana ke mana itu akan menjadi ramai. Itu dalam benak saya sehingga ini yang akan kita lakukan di akhir tahun. Iya, Pak, jika anggarannya difokuskan untuk 14 program plus ditambah dengan penataan kota dan pelabuhan, terus bagaimana tanggapan Bapak tentang isu bahwa ada penurunan anggaran di 2021? Anggarannya dari mana itu, Pak? Iya, memang bukan isu, fakta. Oh. Ya, kalau kemarin kita direfocusing 51 atau 56 ya, 56 miliar. Tahun ini sama. Jadi yang anggaran kita yang DAU itu, yang sebelumnya 860-an, sekarang tinggal 806. Artinya masih tetap yang DAU kemarin yang direfocusing belum dikembalikan. Tetapi percayalah bahwa walaupun ada dana yang ditarik ke pusat berupa refocusing dan realokasi, ya, itu tetap dengan dana yang tersedia kita akan maksimalkan pemanfaatannya, kita maksimalkan pengelolaannya, sehingga betul-betul tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas yang kita sudah rencanakan. Yang pasti jangan sampai karena menurunnya anggaran lalu kita seolah-olah menjadi apatis. Wah ini bagaimana membangunnya? Tetap insya Allah bisa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kemarin dengan teman-teman DPR sudah fokus untuk mencari potensi-potensi pendapatan asli daerah. Ya, ada upaya untuk meningkatkan PAD. Oh ya, itu pasti. Kami sudah membicarakan dan insya Allah kita akan mencoba menggali potensi ini tanpa nanti di sisi lain tetap kita memperhatikan kemampuan daripada masyarakat itu sendiri. Tidak serta-merta karena mau mengejar PAD lalu kita mengabaikan pendapatan yang notabene sekarang ini lagi terpengaruh oleh karena COVID-19. Sehingga potensi kita tingkatkan tetapi kemampuan masyarakat tetap kita perhatikan. Jadi tidak serta-merta. Tetapi saya yakin akan ada peningkatan pendapatan asli daerah. Yang penting kita fokus, kita serius dalam bekerja dan kita ikhlas dalam melayani masyarakat. Insya Allah kita akan mencapai itu. Oke, siap. Pemirsa, selain tentang kebijakan administrasi keuangan dan administrasi pemerintahan, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama beliau, yakni tentang legalitas pengangkatan Sekda Bualemo. Saksikan usai break berikut. Bagiku kau bukan I love you baby. Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya. I love you baby. Aku cinta kepadamu.
didukung oleh Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untukmu, untukmu, untukmu. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Detik dan tetap bersama dengan PLT Bupati Bolebo Bapak Insinyur Anas Yusuf MSI. Bapak bicara tentang lanjutan yang tadi, tentang kebijakan Bapak Daris Morido pada saat melakukan tugas dan wewenangnya dalam masa rentan sebelum turunnya SK dari Kemendagri. Itu ada salah satu kebijakan yang dilakukan oleh beliau, yakni menetapkan SK dan mengangkat Sekda Walemo saat itu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait ini? Baik, pengangkatan Sekda ini juga salah satu poin yang kami tanyakan pada saat kami berkoordinasi, berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk yang kami juga sudah sampaikan ke Sekda Provinsi. Memang disampaikan bahwa pengangkatan Sekda dan pejabat-pejabat lainnya ini memang akan dilakukan perbaikan SK. Jadi sekali lagi perbaikan SK. Jadi bukan merubah ya, perbaikan SK. Nah, kapan dilakukan? Itu tadi. Kami sekali lagi sudah diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menunggu jawaban tertulis. Oleh sebab itu, ada beberapa kebijakan yang saya tempuh, antara lain mengenai koordinator tim TAPD. Ya, untuk sementara saya tunjuk Kepala BKAD untuk menjadi koordinator tim TAPD. Jadi posisi Pak Sekda menjadi anggota. Yang kedua, beberapa kebijakan yang sifatnya strategis itu belum kami izinkan untuk dilakukan oleh seorang Sekda sampai turunnya perbaikan. Jadi dua kebijakan itu yang saya sampaikan ke beliau dan alhamdulillah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kami sampaikan bahwa jalannya pemerintahan tetap berjalan, ya, karena di samping Sekda itu kan ada asisten Sekda, ya, ada asisten 1, 2, 3. Jadi semua berjalan normal. Memang negara ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga bukan berarti kalau misalnya Sekdanya berhalangan kok seolah-olah mandek semua pelayanan. Itu jalan normal semua, tidak ada yang mandek. Jadi kami sampaikan ke masyarakat bahwa sampai hari ini pelaksanaan pemerintahan berjalan normal, tidak ada hambatan yang berarti. Sekali lagi, SK yang telah ditandatangani oleh beliau itu hanya disampaikan untuk adakan perbaikan. Kapan perbaikannya? Tetap menunggu tertulis Perbaikan, dari bukan perubahan. perbaikan. Jika diperbaiki, berarti ada yang berubah di situ. Ya, bisa saja mungkin tanggalnya berubah. Ya kan, Tanggalnya dan orang yang akan menandatangani. Wallahu alam, saya belum bisa komentar itu.
Kalau itu hal yang mungkin agak substansi sehingga tetap kita menunggu surat balasan dari Mendagri. Oke, jika posisi Sekda hanya sebagai anggota, berarti memang legalitas hukum masih diragukan saat ini, Pak, dalam pembahasan anggaran. Dalam pembahasan anggaran memang sehingganya kami tempatkan beliau sebagai anggota. Kami tunjuk sebagai koordinator tim adalah sekretaris Banggar. Sekretaris TAPD ya, mohon maaf, Banggar itu di DPR. TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah. Dan namanya tim itu kan berarti satu kesatuan yang utuh. Itu namanya tim, ya, tim anggaran. Berarti tim, ya, sama dengan tim di bola kaki kan. Kan katakanlah satu orang tidak berperan, masih bisa dijalankan oleh yang lain. Mungkin tidak sempurna kalau misalnya seperti tim bola kaki 11 orang. Ada satu orang yang tidak bisa berperan, 10 orang yang jalankan. Tetap masih bisa jalan walaupun mungkin tidak maksimal. Tetapi kalau untuk TAPD saat ini itu saya kira tetap normal. Atas kebijakan Bapak Anas? Iya, kebijakan saya dan ada kesepakatan dengan teman-teman DPR. Seperti itu. Dilakukan kebijakan seperti itu karena menuai protes atau? Bukan, karena tadi SK yang berlaku surut tadi. Ya, artinya dengan adanya SK yang berlaku surut seperti itu, banyak suara-suara sumbang di DPR yang melakukan interupsi atau keberatan atas jika ini dipimpin oleh Sekda. Betul, memang ada interupsi, hujan interupsi istilahnya. Nah, itu biasa lah di DPR itu kan memang fungsi kontrol yang mereka lakukan. Dan itu sebuah hal yang wajar dalam sebuah persidangan. Tetap berarti artinya itu tetap mempengaruhi, Pak, mempengaruhi di pemerintahan. Kalau pengaruh secara operasional tidak ada. Kan sekarang pembahasan anggaran ya dilakukan oleh DPR. Jadi di DPR itu kan pembahasan itu oleh anggota DPR. Operasional tidak terpengaruh, mungkin elektabilitasnya Sekda. Kalau Sekda kan tidak perlu elektabilitas. Elektabilitas itu kan mungkin pengaruhnya di masyarakat. Hari ini beliau lagi menunggu perbaikan ya. Beliau menjalankan rutinitas sebagai seperti di pembahasan anggaran ya sebagai anggota TAPD. Dan itu menjadi keputusan saya sebagai PLT Bupati. Dan alhamdulillah teman-teman DPR juga setuju sehingga ini berjalan normal. Tidak ada yang terpengaruh. Semua ada yang normal. Bagaimana dengan posisi Sekda sebagai Panglima ASN, Pak? Kan tidak mungkin itu tugasnya asisten saat tugasnya Sekda dilakukan oleh asisten-asistennya. Saya berikan gambaran begini. Misalnya dalam peperangan, katakanlah panglimanya berhalangan, kan tidak berarti semua pasukan harus mundur. Ya ada kan asistennya, ada wakilnya yang bisa menjalankan. Dan ini sifatnya sementara. Paling juga 1-2 minggu inilah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa negara ini harus jalan. Daerah ini harus jalan. Dan Bapak Anas yang menopangnya sendiri? Iya, tentu dibantu oleh semua tim yang ada. Sudah jatuh, ditinggal sama Pak Bupati, sekarang Pak Sekda juga nggak ada. Ini tantangan saya kira. Ya. Sebagai seseorang yang diberikan amanah, ya saya dengan segala kemampuan yang ada tentu akan memaksimalkan potensi dan kemampuan saya untuk menjalankan itu. Karena itu kondisi yang kita tidak elakkan. Ini kan kondisi yang tidak ada yang mau menginginkan seperti ini. Tapi ini adalah kejadian yang terjadi di Bualemo yang dimana saya yang diberikan tanggung jawab, amanah. Tentu saya dengan selalu memohon petunjuk Allah untuk melaksanakan amanah ini. Tapi yakin mampu, Pak, ya? Insya Allah. Saya dukungan dari seluruh OPD, dukungan dari seluruh masyarakat, dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Insya Allah saya bisa melaksanakan. Toh ini juga sifatnya sementara. Kita sambil menunggu perbaikan SK jawaban dari Mendagri. Begitu juga dengan kasus yang dihadapi oleh beliau, Bapak Haji Darus Meridu, ya kita doakan beliau bisa menghadapinya dengan tegar, sehingga suatu saat beliau bisa keluar dari persoalan ini. Kita juga tetap mengharapkan seperti itu. Jika seandainya ini Sekda dianulir, kemudian akan terjadi perubahan pejabat Sekda misalnya, apa yang akan terjadi, Pak? Kita lihat nanti apa yang akan diperintahkan oleh Mendagri. Akan dilakukan pemilihan ulang? Sekali lagi bahwa yang akan saya lakukan nanti itu normatif. Ya. Kalau perintahnya seperti apa, itu yang akan saya lakukan. Perintahnya perbaikan, ya kita perbaiki.
perintahnya dirubah, ya kita rubah. Kan kita ini pelaksana undang-undang semua. Artinya berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Sehingganya saya tidak mau berandai-andai. Siap, closing statement Pak, apa yang disampaikan untuk masyarakat Bualemo? Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Bualemo yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat, ya, para tokoh wanita, di mana saja berada. Hari ini saya diberikan amanah sementara selaku PLT Bupati Bualemo, mengharapkan dengan amat sangat, marilah kita saling bersatu di dalam membangun Bualemo ini. Saya berharap dengan adanya penunjukan kami sebagai PLT ini tidak membuat masyarakat menjadi terpecah-pecah. Saya tetap berharap mari kita tetap bersatu, karena pada dasarnya apa yang terjadi hari ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa merencanakan, tentu Allah Subhanahu yang menentukan. Yang kedua, di tengah suasana seperti saat ini, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat tidak usah menafsirkan sesuai dengan pendapat masing-masing. Saya ingin sampaikan bahwa pemerintahan hari ini tetap berjalan dan kita tinggal menunggu saja surat pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri tentang perbaikan-perbaikan administrasi yang ada, dan serta-merta kita akan langsung adakan perbaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, tentang hal-hal lain, kami siap menerima masukan, menerima usul, menerima pendapat. Sampaikanlah kepada kami, karena kami juga tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk para pejabat, termasuk para ASN, termasuk tenaga kontrak, termasuk tenaga para honorer. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mengharapkan, mari kita bersatu, kita bergandengan tangan membangun Kabupaten Bualemo ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi di masa-masa yang datang. Akhir masa jabatan kami tentu konsep kami adalah membangun ibu kota Tilamuta ke arah yang lebih baik. Mohon dukungannya, dan insya Allah kalau kita saling mendukung, semua ini akan kita wujudkan secara bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami di sini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir kembali dengan topik yang berbeda. Amin. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam program Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif. Jangan lupa untuk mengunjungi YouTube kami di Media Center Kabupaten Bualemo dan fanpage Facebook Media Center Kabupaten Bualemo. Kali lagi terima kasih atas semuanya. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I love you, baby. Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya. Oh, I love you, baby. Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untukmu, untukmu, untukmu.